mataku memandang keajaiban karyamu. Sungguh siapakah ku ini yang engkau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Saat mataku memandang keajaiban karyamu, sungguh siapakah ku ini yang engkau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Oh, sungguh engkau baik Tuhan di dalam hidupku. Ku mau bersyukur Yesus. Terima kasih, engkau baik dalamku, selalu baik di setiap hariku. Ku mau bersyukur, ku mau bersyukur kepadamu. Terima kasih, oh, terima kasih, oh Yesusku, untuk segalanya, untuk semuanya, Yesus. Saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jelang tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Oh, saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan.
saat ku renungkan kesetiaanmu. Esok kan ku jelang tanpa keraguan, surya kan terus ada. Esok kan ku jelang tanpa keraguan, surya kan terus ada. Esok kan ku jelang tanpa keraguan, surya kan terus ada. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, kesempatan yang amat indah ini, yaitu kesempatan di mana kita bisa berbicara tentang firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu lain dengan yang lain. Kalau kita perhatikan betul-betul firman Tuhan itu, kita itu dituntun pada jalan yang benar. Hidup kita ini penuh lika-liku, susah, menderita, sengsara, sakit, mati. Tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan memimpin kita, orang yang percaya, kepada suatu hidup yang berkeberkatan sampai mencapai hidup yang kekal. Untuk itu mari saudara-saudara kita sama-sama berdoa minta supaya Roh Kudus memberikan hikmat, pengertian, supaya kehidupan rohani kita terus meningkat ya saudara. Ayo kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, mohon berbicaralah, sentuhlah hati kami, oh Roh Kudus. Biar kami mengerti dan berjalan menurut jalan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya ingin membacakan Lukas pasal 12. Lukas pasal 12 ya. Dan saya akan bacakan mulai ayat 35 sampai 37 ya. Sebetulnya sampai 40 ya. Tetapi 37 saja supaya kita ini tidak kakean firman Tuhan terus kita lali. Sing penting itu kita ingat ya saudara. 35 itu berkata begini. Hendaklah
pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibukakan pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangmu dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani engkau. Sampai di sini saja dulu ya saudara-saudara. Tekanannya dari ayat ini pada hendaklah pinggangmu tetap berikat. Mungkin kalau saudara berbicara ayat ini pada zaman sekarang, ya saudara kan berbicara, aku mesti nganggo sabuk, ikat pinggang itu sabuk. Kalau ndak disabui nanti melorot. Tetapi zaman dulu mungkin saudara, zaman dulu itu jubah. Mungkin celana apa itu belum dikenal. Jubah. Jubah itu orang kalau pakai jubah, ya, mesti terbuka bagian depannya. Supaya bagian depannya itu tidak terbuka, pakai ikat pinggang. Ikat pinggang itu bisa berbentuk tali, bisa berbentuk kain, tapi kebanyakan kain, ya. Di sini dikatakan hendaklah pinggangmu tetap berikat. Jadi supaya jubah kita itu tidak membuka tetapi menutup, lantas diikat dengan ikat pinggang, ya. Dan pelitamu tetap menyala. Yang penting ini dua hal ini, saudara. Yang ikat pinggang ini, kalau tidak terikat pinggang kita, sulit berjalan. Sebab jubah kita itu sok-sok terbuka. Sehingga sering mengganggu perjalanan kita. Ya. Dan yang kedua, pelitamu tetap menyala. Lah ini sing rada angel, ya. Pelitamu tetap menyala. Lantas berbicara tentang apa kok pelita ini, ya? Saudara, zaman dulu, ya saudara, zaman Lukas ini, tidak ada listrik, itu belum ada. Ya, listrik itu belum ada. Yang ada itu yaitu pelita. Nah, di dalam bahasa Indonesia ya lampu.
ya, lampu. Listrik belum ada, lampu. Di sini dikatakan, dan pelitamu tetap menyala. Coba saudara pikirkan ya. Pelitamu tetap menyala. Artinya pelita itu kalau dinyalakan harus menyala. Lah untuk menyala ini, pelita itu butuh minyak. Pelita itu kalau tidak ada minyaknya, sulit untuk menyala. Walaupun saudara punya pelita bagus, ya, sumbunya bagus. Tetapi kalau tidak ada minyaknya, bagaimana bisa menyala? Pelita. Hidup kita itu digambarkan seperti pelita. Hidup manusia itu oleh kitab suci digambarkan seperti pelita. Pelita itu apa gunanya? Pada satu saat, ya ini contoh ya saudara-saudara. Ini contoh. Satu saat saya pergi ke salah satu kota kecil. Ya. Dan saya berjalan lewat pasar. Lewat pasar. Dan di pinggir jalanan yang kita lalui itu banyak orang yang jual beli, ada makanan, ada macam-macam. Ada juga yang jual pelita. Itu dijejer di depan itu, ya sampai banyak sekali pelita. Karena memang kota itu masih belum ada listrik. Lalu saya ini berpikir, kalau pelita ini tidak diisi minyak, tidak dinyalakan, apa artinya pelita ini? Walaupun ada yang dibuat begitu bagus sekali supaya menarik, tetapi apa gunanya? Nah, hendaklah pelitamu tetap menyala. Kita ini hidup ya saudara. Pikir kita, hidup itu upama digambarkan seperti minyak. Kita ini tidak perlu dikasih minyak, sudah menyala, sudah pergi kemana-mana. Tetapi kalau malam hari tidak ada pelita, gelap, kita mau apa? Gelap. Kita mau berjalan, walaupun jalan itu kita anggap jalan rata, tapi bisa juga kita jatuh. Kalau gelap, bisa juga ada rintangan. Kalau gelap. Nah, untuk itu butuh pelita.
Ya, supaya jalan kita itu diterangi. Ya, butuh pelita. Tetapi apa artinya kalau pada malam hari pelita itu tidak menyala? Bagaimana bisa menyala kalau tidak ada minyaknya? Nah, gambaran dari kitab suci ini, saudara, menggambarkan dunia ini terang. Manusia hidup terang. Secara jasmani, kita tidak perlu pelita, cuma malam tok perlu. Tapi kalau tidak ada minyaknya itu bagaimana pelita itu bisa menyala? Lah, untuk bisa menyala ini perlu diisi dengan minyak. Pengertian rohani, ya saudara. Kita hidup tuh berjalan nganggu karepe dhewe. Karena kita pikir tidak perlu minyak, wong aku melaku bisa jalan kelihatan. Tetapi kalau malam hari tidak ada pelita, bagaimana kita bisa berjalan? Mungkin kita punya pelita yang bagus, tapi tidak ada minyaknya, bagaimana bisa menyala? Lah, minyak itu saudara ya, sayang tidak banyak yang saya bisa ambilkan dari kitab suci, tetapi minyak itu adalah gambaran dari Roh Kudus. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus tahu, Yesus selama berada di dunia ini, Tuhan Yesus bilang, aku inilah terangnya dunia. Siapa yang berjalan bersama-sama Yesus tidak akan merasakan kegelapan. Tetapi setelah Tuhan Yesus mati, disiksa di atas kayu salib, dan hari yang ketiga dia bangkit, dan dia naik ke surga. Waktu dia naik, Tuhan Yesus bilang, waktu dia naik, Tuhan Yesus tadinya terang dunia. Waktu dia naik, itu dunia kan gelap. Lantas Yesus berfirman, aku akan minta kepada Bapa supaya Bapa mengirimkan Parakletos, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu minyak yang selalu mengisi hidup kita ini seperti pelita. Kita hidup ini tanpa minyak, kita hidup di dalam kegelapan. Oleh sebab itu, saudara, ya, hidup. Mungkin saudara berkata, aku hidup tanpa minyak, bisa hidup. Tetapi hidup itu saudara cuma pikirkan tentang hidup jasmani. Tetapi saudara kurang memikirkan bahwa yang
penting, yaitu hidup rohani. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya saudara, sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita ini tanpa dipimpin oleh pelita, yaitu Roh Kudus, kita akan kejeglong-jeglong. Mungkin saudara karena terlalu banyak masalah di dunia ini sampai gak kerasa masalahnya. Padahal setiap detik, tiap manusia mempunyai masalah yang secara rohani dipandang itu gelap. Masalah itu tidak bisa dipecahkan menurut pemikiran jasmani. Upamanya masalah kebutuhan jasmani. Bagaimana saya nek ndak kerja saya bisa hidup? Kerja. Nek perlu kerja siang, malam kerja supaya bisa hidup. Tetapi dalam kerja itu, saudara tidak pernah terbayangkan bahwa di dalam kerja itu setiap detik ada masalah. Mungkin sakit, mungkin kecelakaan, mungkin menghadapi macam-macam masalah. Kita ini saking banyaknya masalah, kita ini sok-sok tidak memikirkan. Pokoknya aku hidup. Tetapi sebagai orang yang percaya, Tuhan bilang, hendaklah pelitamu itu menyala. Kita itu seperti pelita. Hidup di dunia yang banyak masalah, banyak kegelapan. Kalau tidak ada minyak Roh Kudus, yang memberi terang hidup kita ini, kita tidak bisa hidup tenang. Jangan saudara membayangkan, orang kaya itu senang, orang kaya itu banyak masalahnya. Jangan saudara bilang, aku sehat, kuat. Orang sehat itu belum tentu dia bisa menentukan hidup. Dalam keadaan sehat, tahu-tahu ketabrak motor mati. Banyak orang yang sehat, kuat, ketabrak motor. Aku pintar kerja siang malam. Kalau orang kerja itu butuh istirahat. Orang kerja itu butuh memikirkan jalan supaya bisa kerja baik. Tetapi kalau sudah sakit datang, saudara memikirkan dak iso. Tetapi kalau ada minyak di dalam hidup kita, maka saudara diberi terang oleh Roh Kudus dalam menghadapi apapun juga, saudara akan melihat terang. Dan terang itu tidak mungkin saudara sampai kesandung, jatuh, sakit, bahaya, celaka. Kalau tidak saudara sengaja, tidak mungkin. Itulah sebabnya saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita itu perlu sekali hidup untuk mencapai suatu hidup yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Itu bukan sulit. Yang justru mempersulit itu diri kita sendiri.
Roh Kudus itu diberikan cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya. Tidak sulit, yang mempersulit itu diri kita sendiri. Kita ini sering ragu-ragu, sering tidak percaya. Masih terlalu kuat mengandalkan kekuatan kita. Tetapi Tuhan bilang tanpa Roh Kudus, seperti pelita tidak ada minyaknya. Berjalan di tengah-tengah kegelapan banyak bahaya. Hidup di dunia ini banyak bahaya, saudara-saudara. Tetapi dengan pimpinan Roh Kudus, kita akan dipimpin sampai pada ujung kehidupan kita untuk mencapai hidup di dalam Tuhan, yaitu hidup yang kekal. Puji Tuhan, kiranya dengan renungan ini saudara perhatikan, hidupku itu nek dipikir secara rohani itu gelap. Sering menghadapi ini. Tidak mungkin kita mengatasinya. Tetapi kalau saya hidup penuh Roh Kudus, ya, Roh Kudus yang mengatasi segalanya. Seperti pelita penuh dengan minyak Roh Kudus mengatasi segala-galanya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Ayo kita akhiri dengan doa. Tuhan, terima kasih. Engkau telah memimpin kami dalam melayani firman Tuhan. Kali ini kami berbicara tentang dunia yang gelap. Walaupun kami seperti pelita, tetapi perlu minyak. Pelita tanpa minyak tidak ada artinya. Hidup tanpa pimpinan Roh-Mu yang kudus tidak ada artinya. Oleh sebab itu Tuhan, bawa kami lebih dekat kepada Tuhan supaya hidup kami ini dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Biar damai sejahtera Bapak, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.